Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam edisi Saat Teduh GP Manaim hari ini. Saya ambil dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 72, tetapi sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu, biar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan membawakan tema itu kita belajar dari sejarah. Latar belakang Mazmur 78 ini ditulis oleh Asaf dan ini dijadikan sebagai nyanyian pengajaran agar diingat terus-menerus dari generasi ke generasi agar kita belajar dari sejarah yang terjadi. Dan Mazmur pasal 78 ini garis-garis besarnya berisi tentang kebaikan Tuhan. Ini juga kepada umatnya Israel, kemudian umat Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Kemudian Tuhan menghukum umat Israel, Dia menghukum karena pelanggaran yang mereka lakukan, tetapi Dia tidak pernah membuang umatnya Israel, umat pilihan Allah. Dia memilih, Dia kembali dengan kasih karunia-Nya mengangkat kembali umatnya. Dia mengembalakan kembali umatnya Israel. Dan Mazmur pasal 78 ini berbicara tentang kasih setia Tuhan kepada umat Israel. Kalau kita melihat bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ini. Tuhan memilih mereka menjadi umat kesayangan. Ketika mereka ada di Mesir, ketika mereka sedang mengalami perbudakan oleh orang Mesir, tetapi di sini kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Allah membebaskan mereka dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir dan Allah menghentar mereka. Perjalanan mereka akan menuju ke tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, ada proses yang harus mereka lewati di padang gurun. Dan Allah juga menyertai mereka ketika mereka ada di padang gurun. Di siang hari Tuhan melindungi mereka, menaungi mereka dengan tiang awan. Dan pada malam hari ada tiang api yang menyertai umatnya Israel. Kemudian kalau kita melihat pertolongan Tuhan bagi umat Israel ketika mereka ada di padang gurun, saat itu mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir yang ingin menumpas mereka, ingin membunuh orang-orang Israel. Saat mereka akan lari ke kiri ada padang gurun, lari ke kanan padang gurun, dan di belakang ada orang Mesir yang ingin mengejar-ngejar mereka, dan di depan mereka ada laut Teberau. Tetapi saat mereka menghadapi jalan buntu, ada jalan baru yang Tuhan siapkan, Tuhan bukakan bagi mereka, sehingga mereka terlepas dari musuh mereka, mereka diselamatkan. Kemudian bukan sampai di situ kasih setia Tuhan kepada umatnya Israel. Mereka terus melakukan juga pelanggaran, mereka melakukan kesalahan, mereka menyakiti hati Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan selalu baru kepada umatnya. Dia memilih Daud dan dengan tangannya sendiri Allah mengembalakan umatnya Israel dengan kecakapan tangannya, dengan hatinya yang tulus kepada umat Israel. Di sini kita bisa melihat kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya kepada umat pilihannya, umat Israel. Dan sayang sekali di sini juga mencatat ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau kita pelajari di sini di ayat yang ke-10, bangsa Israel tidak berpegang pada perjanjiannya. Mereka enggan hidup keluar daripada perjanjiannya dengan Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan ke-10 hukum kepada mereka, tetapi mereka tidak berpegang pada perintah-perintah Tuhan itu. Mereka hidup keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka juga, bangsa Israel ini, mereka lupa akan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat kepada mereka, tetapi mereka melupakan semua yang apa Allah berikan bagi mereka. Mereka tidak bersyukur ya ketika mereka diberikan makan. Mereka tidak bersyukur, mereka hanya bersungut-sungut. Itu yang mereka kerjakan, itu yang mereka lakukan.
Bahkan ada titik di mana mereka tidak lagi percaya akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Padahal bangsa Israel mereka telah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan bahkan kalau kita melihat kejahatan yang dilakukan bangsa Israel, mereka membohongi Tuhan ketika mereka berbuat kesalahan dan Allah ingin mendidik mereka, menghukum mereka. Mereka datang kepada Tuhan, mereka meminta ampun kepada Tuhan, dan mereka ternyata di sini ketika Tuhan menolong mereka, mereka membohongi Tuhan. Artinya mereka setelah ditolong, mereka jauh, mereka meninggalkan Tuhan. Kemudian yang lebih parah lagi bangsa Israel lakukan, yaitu mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka datang kepada dewa-dewa asing. Mereka datang untuk menyembah, bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah para berhala-berhala yang dibuat mereka. Dan ini juga firman Tuhan sini sangat jelas bahwa Allah dia mengasihi, tetapi juga satu sisi juga dia menghukum. Ya, kenapa dia menghukum umat Israel ini? Karena dia begitu mengasihi umat Israel. Jadi penghukumannya ketika mereka melakukan pelanggaran, ada umat-umat Tuhan yang mati ya menghadapi musuh-musuh mereka. Dan ada juga ya generasi yang pertama ini mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena ada pemberontakan yang mereka lakukan. Tetapi kita melihat bahwa kebaikan Tuhan di ayat yang ke-72, Tuhan mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapannya. Tuhan mengembalakan mereka, Tuhan masih mengasihi mereka, Tuhan tidak membuang bangsa Israel. Itu tentang kebaikan Tuhan bagi umat Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita saat ini juga disebut sebagai Israel rohani. Kita yang dipilih Tuhan ya menjadi umat kesayangan Tuhan. Kalau tadi bangsa Israel mereka terlepas dari Mesir, mereka menuju Kanaan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita saat ini. Israel rohani, yaitu kita yang hamba dosa, kita yang berbuat kesalahan, kita yang membuat pelanggaran. Tetapi dengan kasih karunia Allah, dia menebus kita, menyelamatkan kehidupan kita. Kemudian kita juga melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia memelihara kehidupan kita. Dia mencukupi setiap kehidupan kita. Kalau bangsa Israel tadi di tanah di padang gurun mereka dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kita lapar, dia memberikan kita makan. Ketika kita haus, dia memberikan kita minum. Ini berbicara tentang dia mencukupkan kebutuhan secara jasmani dalam kehidupan kita. Bukan secara jasmani saja dia limpahkan dalam kehidupan kita, tetapi kebutuhan rohani juga dia limpahkan dalam kehidupan kita. Dan dia juga terus mengembalakan kita dari hari ke hari. Dia terus menuntun kita, mengembalakan di sini sebagai seorang gembala. Kita seperti seorang domba yang sangat lemah, sangat membutuhkan gembala kita. Dia adalah gembala kita yang baik, yang selalu menuntun kita. Begitu banyak tantangan yang harus kita lewati hari-hari ini, tetapi dia sebagai gembala yang baik yang menuntun kita. Dia menjaga kita dari terkaman binatang-binatang buas, ada ancaman-ancaman yang dapat membinasakan kita, tetapi dia gembala yang baik, selalu menjaga dan melindungi kita. Bagaimana? Itu semua kasih setia Tuhan dalam kehidupan. Terlalu baik Allah dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah menolak kita, meskipun ada waktu-waktu kita melakukan kesalahan, ada waktu-waktu seperti bangsa Israel, mereka melakukan pelanggaran, mereka membohongi Tuhan. Kita juga banyak kali juga seperti ini. Kita membohongi Tuhan ketika kita dalam masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, setelah ditolong oleh Tuhan, kita mulai meninggalkan Tuhan. Banyak kali juga kita melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Kita melakukan persungutan kepada Tuhan. Kita datang pada berhala-berhala. Berhala di sini bukan datang pada patung mungkin, tetapi berhala-berhala modern saat ini, yaitu melakukan perzinahan rohani. Kita menuruti keinginan daging kita. Kita mengorbankan ya kehidupan rohani kita demi kita memuaskan kehidupan jasmani kita. Tetapi
kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaanmu hari ini, ingat karya Yesus di atas kayu salib. Dia tidak pernah membuang kita. Dia tetap terus mengasihi kehidupan kita. Dan kita akan belajar kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar daripada bangsa Israel. Kasih setia Tuhan bagi kita, Dia berikan bagi kita. Anaknya yang tunggal Dia serahkan bagi kita. Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Di masa-masa yang sulit Dia menolong kita. Dan jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang terus mengeraskan hati, kemudian mereka dibinasakan. Saya percaya ketika kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar ketika kita dikasihi oleh Tuhan, kita belajar juga untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita terus datang kepada Dia. Bagaimana cara kita untuk mengasihi Dia? Firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintah-perintahku. Tetap ada di dalam Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, dan kita akan melihat mujizat yang akan terus Dia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengajarkan kehidupan kami. Kami belajar dari bangsa Israel, kami belajar dari sejarah, biar apa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan bangsa Israel, biar itu juga tidak kami lakukan, tetapi kami tetap hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Isi hati Tuhan terus kami mengerti, dan kami tetap berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami percaya hari ke hari kami akan disertai, dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan yang mendengar saat teduh hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang mengalami kelemahan, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka sedang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Kalau mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka sedang kehilangan iman, kehilangan pengharapan, Tuhan memberikan mereka iman, berikan mereka pengharapan kepada Tuhan. Ketika mereka mulai jauh daripada Tuhan, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.